Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang forecasting dan anggaran penjualan. Pertama-tama yang kami hormati selaku dosen mata kuliah penganggaran perusahaan Bapak Juar Sabadi SEMM. Baiklah, perkenalkan saya sebagai moderator Deslita Taileleu dan teman-teman saya Jurminarti, Freji Silvachania, dan Helni Dewi Susanti. Penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Jurminarti. Forecasting. Penjualan produk perusahaan merupakan aspek yang penting bagi perusahaan sehingga penyusunan rencana penjualan perlu dilakukan dengan benar. Forecast penjualan merupakan proyeksi teknis tentang permintaan pelanggan potensial di waktu yang akan datang dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Faktor yang mempengaruhi forecast penjualan yaitu 1. Sifat produk yang dijual, 2. Metode distribusi yang akan dipakai, 3. Besarnya perusahaan dibanding dengan perusahaan pesaing, 4. Tingkat persaingan yang dihadapi, 5. Data historis yang tersedia. Teknik forecasting. Forecasting adalah cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa yang akan datang. Pengukuran ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran secara kuantitatif menggunakan metode statistik dan matematik, sedangkan pengukuran secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan judgment mind atau non-statistik. Berikut contoh soal. Data penjualan per unit PT Laskar Pelangi tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 adalah: tahun 1995 penjualannya 2000, tahun 1996 penjualannya 2200, tahun 1997 penjualannya 2500, tahun 1998 penjualannya 2300, tahun 1999 penjualannya 2600, tahun 2000 penjualannya 2700, tahun 2001 penjualannya 3000, tahun 2002 penjualannya 3100. Pertanyaannya, 1. Menyusun ramalan penjualan tahun 2004 atas dasar metode semi-average. 2. Penyusunan ramalan penjualan tahun 2004 atas dasar metode momen. Penyelesaian yang pertama, A. Metode semi-average. Pada tahun 1945 penjualan yang dihasilkan yaitu 2000. Tahun kedua 1996 2200. Tahun 1997 penjualannya yaitu 2500. Tahun 1998 2300. Di sini kelompok pertama dengan angka tahunnya itu -1 012, semi total 9000, semi average 2250. Pada tahun 1999 total penjualannya yaitu 2600, tahun 2000 penjualan 2700, 2001 penjualannya 3000, 2002 penjualannya 3100. Dengan metode yang kita pakai yaitu rumusnya yang pertama itu rata-rata kelompok sama dengan 2250. Yang kedua, rata-rata kelompok 2 dikurangi dengan rata-rata kelompok 1 per N. Berarti sama dengan 2850 dikurang 2250 dibagi 4 sama dengan 150. Persamaan tren yaitu Y sama dengan 2250 ditambah 150X. Diramalkan penjualan tahun 2004 yaitu Y 2004 sama dengan 2250 ditambah 150X sama dengan 2250 ditambah 150 buka kurung 8 sama dengan 2250 ditambah 1200
sama dengan 3.450. Jadi perkiraan penjualan sebesar 3.450.000 unit. Yang kedua, kita menggunakan metode momen. Pada tahun 1995 total penjualannya yaitu 2.000. Tahun 96 2.200, tahun 1997 2.500, tahun 1998 ada 2.300, tahun 1999 ada 2.600, tahun 2000 penjualannya 2.700, tahun 2001 penjualan 3.000, tahun 2002 penjualannya 300 dengan X 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jumlah penjualan yaitu 20.400. X dikali Y sama dengan 0, 2.200. Penjualan dikali X, totalnya 77.700. X kuadrat totalnya 140. Penyelesaiannya yaitu yang pertama X bar Y sama dengan A kali N ditambah B X bar X sama dengan 20.400 sama dengan 8A ditambah 28B buka kurung X kali 7. Yang kedua X bar XY sama dengan A X bar X ditambah B dikali X pangkat 2 sama dengan 77.700 sama dengan 56A tambah 196B dikurang hasilnya yaitu min 12.600. Hasilnya sama dengan itu min 84B. Jadi semuanya itu adalah B sama dengan 12.600 dibagi min 84 sama dengan 150. Selanjutnya X bar Y sama dengan A kali N ditambah B X bar X sama dengan 20.400. 8B ditambah 28B 20.400 sama dengan 8A ditambah 28 dikali 150 sama dengan 20.400 sama dengan 8A tambah 4.200. 8A sama dengan 20.400 dikurangi 4.200. 8A sama dengan 16.200. 8A sama dengan 16.200 dibagi 8 yaitu 2025. Persamaan trennya itu Y 2025 ditambah 150X diramalkan penjualan tahun 2004 Y 2004 sama dengan 2025 ditambah 150X sama dengan 2025 ditambah 150 dikali 9 sama dengan 2025 ditambah 1350 hasilnya 3375. Maka penjualan tahun 2004 sebesar 3.375 unit. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode akan datang. Di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang akan dijual, jumlah atau kualitas, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Kegunaan anggaran penjualan. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat koordinasi. Yang ketiga, sebagai pengawasan kerja. Yang keempat, sebagai dasar bagi penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Yang kedua, rincian daerah pemasaran. Yang ketiga, diskriminasi harga. Yang keempat, potongan harga. Yang kelima, rincian penjualan bulanan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang perhitungan dengan metode least square.
Metode least square adalah teknik yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik untuk sistem overdeterminate, yaitu lebih banyak persamaan daripada variabel. Misalkan Anda memiliki setengah data X1, Y1, dan X2 dan Y2, di mana Anda ingin menemukan garis regresi terbaik yang mendekati data tersebut. Langkah-langkah umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan model matematika yang sesuai dengan data Anda. Misalnya untuk regresi linear, modelnya adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah gradien dan C adalah perpotongan sumbu Y. 2. Definisikan fungsi kesalahan atau error yang ingin diminimalkan. Biasanya, ini adalah kuadrat dari selisih antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai yang sebenarnya dari data. 3. Terapkan metode least square untuk menemukan parameter model yang ingin meminimalkan fungsi kesalahan tersebut. Ini melibatkan diferensiasi parsial dan penyelesaian sistem persamaan linear. 4. Evaluasi kecocokan model menggunakan metrik seperti koefisien determinasi MSE. Baiklah, selanjutnya contoh soal dengan menggunakan metode least square, yaitu pada data penjualan PT Abadi dari tahun 2012 sampai 2017. Jumlah penjualan pada 2012 yaitu 4.500, 2013 yaitu 6.000, 2014 yaitu 5.000, 2015 yaitu 4.500, 2016 yaitu 5.500, 2017 yaitu 6.000. Yang ditanya yaitu pada 2018 dan 2019. Baiklah, cara penyelesaiannya pada tahun 2012 sampai 2017 dengan hasil penjualan yang sudah tertera pada tabel tersebut. Dan kenapa X-nya 0, yaitu karena sigma X sama dengan 0. Dan cara mencari XY-nya pada tahun 2012 dengan hasil penjualan 4.500 dikali min 5 dengan hasilnya yaitu min 22,500. Yang kedua, pada tahun 2013 dengan hasil penjualan 6.000 dikali min 3 yaitu hasilnya min 18.000. Di tahun ketiga yaitu 2014 dengan hasil penjualan 5.000 dikali min 1 sama dengan min 5.000. Di tahun keempat yaitu 2015 dengan hasil penjualan 4.500 dikali 1 dengan hasilnya 4.500. Dan di tahun kelima yaitu 2016 dengan hasil penjualan pada tahun kelima 2016 hasil penjualannya 5.500 dikali 3 hasilnya 16.500. Dan tahun ke-6 2017 dengan hasil penjualan 6.000 dikali 5 hasilnya 30.000. Dan cara mencari X kuadratnya yaitu dengan cara menguadratkan X-nya, yaitu yang pertama min 5 dikali min 5 hasilnya 25. Yang kedua min 3 dikali min 3 hasilnya 9. Yang ketiga min 1 dikali min 1 hasilnya 1. Yang keempat 1 dikali 1 hasilnya 1. Yang kelima 3 dikali 3 hasilnya 9. Dan yang terakhir 5 dikali 5 hasilnya 25. Setelah mendapatkan hasil semuanya, baru kita menjumlahkan total angka-angka pada tabel tersebut. Selanjutnya A yaitu sigma Y dibagi N sama dengan 31,500 dibagi 6 hasilnya 5.250. Yang B yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 5.500 dibagi 70 hasilnya 78,57. Pada tahun 2018 yaitu Y sama dengan A tambah BX sama dengan 5.250 ditambah 78,57 dikali 7 sama dengan 5.250 ditambah 550,6 hasilnya 5.800. Di tahun 2019 yaitu Y sama dengan A tambah BX sama dengan 5.250 ditambah 78,57 dikali 9 sama dengan 5.250 ditambah 707,13 hasilnya 5.957,13. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf.
Kami ucapkan terima kasih.